bersama bahwa di dalam memutuskan suatu perkara, pada hakikatnya seorang hakim bertindak mewakili Tuhan yang sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Sehingga segala putusan yang diambil oleh majelis hakim menjadi interpretasi mewakili Tuhan di dunia. Dengan demikian kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang hakim dalam mempertimbangkan putusannya nanti. Karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya. Ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum yang kita kenal quid leges sine moribus, yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna, apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi mana penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas. Dan janganlah penghukuman itu berdasarkan ketidakjujuran atau tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak menghormati hak-hak individu, apalagi penghukuman itu memenuhi keinginan pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga tertentu guna menutupi kesalahannya. Maka bukanlah berarti kami semata-mata mencari celah untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab hukum, melainkan itulah tugas dan tanggung jawab kami di dalam menggali dan mencari kebenaran materi yang hakiki di dalam persidangan. Bahwa mengenai fakta yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam halaman 257 surat tuntutan mengenai keterangan Erwin Kurniawan SH FKM, notaris PAD di Lamongan, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang logis sehingga patut berhukum untuk diabaikan. Dengan segala bentuk hubungan hukum antara debitur dalam hal ini terdakwa dengan kreditur atau pihak Bank NTT Cabang Surabaya, dan akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, maka menurut penasihat hukum terdakwa, unsur setiap orang dalam perbuatan ini tidak terpenuhi. Kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon agar dalam perkara ini majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Dalam dakwaan primer, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Yohanes Ronald Sulaiman tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana saudara jaksa penuntut umum, yakni melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. 3. Menyatakan seluruh aset milik dan atas nama terdakwa Yohanes Ronald Sulaiman dan istrinya yang dijadikan jaminan kredit di Bank NTT, yakni yang dibacakan agar dikembalikan kepada Bank NTT Cabang Surabaya untuk diselesaikan secara perdata. 4. Menyatakan seluruh aset yang tidak dijadikan jaminan kredit di Bank NTT selanjutnya yang dibacakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan pemegang hak yang tertera dalam sertifikat. 5. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara pada negara. Di fakta persidangan itu terbukti secara nyata, secara sempurna, aset yang diberikan oleh CVMM Linen itu ada 2 tahap. 1 tahap pada saat pengajuan pertama di Mei 2018. Yang kedua diserahkan di Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen. Sementara kita kutip di surat tuntutan penuntut umum itu ada halamannya, halaman 269 kalau tidak keliru saya, itu dia bilang bahwa analisa kredit namanya Gratia Immanuel Lapudo menganalisa MM Linen di bulan Desember 2018 pada saat penambahan itu dengan aset dan jaminan yang sama, gitu. Seolah-olah tidak ada tambahan. Ini konyol buat kita saat ini, gitu. Makanya itu kita tuangkan begitu. Memang benar kata rekan kami, ketika fakta tidak diungkap di persidangan yang benar, ya toh, sesuai fakta, maka diperoleh penyesatan yang kemudian gagal dalam penegakan hukum. Ini sebenarnya kan tadi kita menyetir bahwa menegakkan hukum dengan hukum. Nah, terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur.
diikat dengan perjanjian kredit secara notaris. Nah, akibatnya apa kalau hubungan hukum ini diikat secara notarial dalam perjanjian kredit? Maka kalau ada masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kredit itu, hukum yang ditegakkan adalah hukum perjanjian itu sendiri atau perjanjian kredit itu sendiri. One prestasi, bukan hukum yang lain. Itu maksudnya menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri. Begitu. Jadi konsekuensi dari hubungan hukum ini diatur dengan perjanjian, diikat dengan perjanjian, maka sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kalau seseorang itu tidak memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau utang piutang, maka itu tidak bisa dipidana. Fakta sidang yang kemudian ditarik oleh kami disesuaikan atau masuk tidak sama unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kesimpulan kami, semua unsur di pasal 2 ayat 1, bahkan penuntut umum tidak menuntut dengan dakwaan subsidiarnya, kami juga bahas. Apabila diterapkan dakwaan subsidiarnya juga tidak terpenuhi terhadap fakta persidangan yang telah kita lakukan sudah lama, sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Dari 5 bulan yang lalu sampai sekarang. Salah satu permintaan kami di akhir pembelaan tadi adalah aset yang menjadi jaminan dari debitur Linen ini untuk dapat dikembalikan ke Bank NTT cabang Surabaya untuk diselesaikan secara keperdataan. Untuk aset yang disita oleh Kejaksaan Tinggi NTT dalam hal ini yang bukan menjadi jaminan, yang punya debitur Yohanes Ronald, yang punya istrinya, yang punya orang tuanya, untuk dikembalikan semuanya ke pemiliknya yang tertera di sertifikat. Karena ini jauh diperoleh itu sebelum adanya kreditnya CVM Linen dan diperoleh dengan itikat baik dan tidak dalam sengketa hukum. Jadi tidak masuk akal kalau semua harta keluarganya disita, itu tidak masuk akal itu secara hukum. Bahkan orang awam pun menilai ini yang dipertanyakan tidak adil, semestinya seperti itu. Terus juga yang terakhir dari saya, ini kita tinggal menunggu kebijakan dan keadilan, kearifan hakim yang memutus ini nanti di pekan depan ini seperti apa. Kalau ini kita berharap memang Yohanes Ronald Sulaiman ini terlepas dari sanksi hukum pidananya, karena memang terbukti dalam persidangan tidak ada satupun yang mengarahkan Yohanes Ronald Sulaiman ini ke ranah pidana. Tidak ada satupun saksi maupun bukti surat apapun. Sempurna semuanya, kreditnya sempurna, sudah ada jaminannya yang diikat hati, tinggal dilelang saja. Tapi kalau memang ternyata putusan majelis hakim ini berkata lain, ya itu akan jadi ketakutan bagi masyarakat ke depannya untuk menabung, terlebih terkhusus mengajukan kredit di bank plat merah. Itu catatan tersendiri, nanti masyarakat yang menilai. Kami komitmen dengan pembelaan yang sudah kami tulis dan dibacakan tadi sampai detik ini. Susunan majelis hakim yang diketuai oleh Pak Ju Johnson Wiramanggi dengan hakim anggota Pak Ali Mukhtarong, Pak Ali Prabowo yang mengadili dan memutus perkara nomor 25 Pitsus ini sangatlah objektif. Ya, kami masih yakin sampai detik ini beliau objektif. Beliau juga melihat fakta sidang yang sesungguhnya. Kita melihat, beliau melihat. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah beliau berani ambil sikap yang kemudian membebaskan terdakwa. Tapi kami yakin berani karena beliau sangat objektif. Ini mungkin Pak Dokter menyangkut Terkait dengan keadilan ini harus dihubungkan dengan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, sepanjang persidangan sampai pada pembelaan kami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan hukum di bidang keperdataan, yaitu hubungan hukum perjanjian kredit antara terdakwa dengan Bank NTT. Karena itu, keadilan yang diharapkan adalah hakim bisa memutus sesuai dengan pelanggaran terhadap perbuatan hukum yang apa yang dilakukan. Jadi konkretnya kalau misalnya pelanggaran hukum terhadap perjanjian kredit, maka secara hukum harus diputus sesuai dengan pelanggaran terhadap perjanjian kredit itu sendiri.
maka harusnya adalah dia tidak bisa dituntut secara pidana. Itu juga sudah kami uraikan dalam pembelaan kami, unsur setiap orang terdakwa ini bukan pelaku tindak pidana, karena dia melakukan ikatan hubungan hukum perjanjian kredit dengan bank NTT. Kalau dia macet, maka lelanglah dia punya jaminan yang sudah diikat secara sempurna. Inilah keadilan hukum dalam menerapkan hukum, menegakkan hukum, menegak hukum dengan tunduk pada hukum perjanjian itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan melawan hukum. Perbuatan hukumnya di bidang perjanjian kredit, maka secara hukum melawan hukumnya juga harus berdasarkan melawan di bidang perjanjian kredit. Nah, terkait dengan ini sudah dibuktikan dalam pembelaan kami bahwa tidak ada melawan hukum pidananya, tidak melanggar tipikor. Ya, dia kredit macet, jaminannya sudah diikat secara sempurna, prosesnya dibuat secara benar, tidak ada akal-akalan sampai pada kredit itu cair dan sampai pada macet, maka harusnya tinggal dilelang. Kemudian terkait dengan memperkaya diri, tidak memperkaya diri, malah dia rugi karena dengan proses pidana ini, tipikor ini. Asetnya sudah disita, dia sudah membayar commitment fee sejumlah 222 juta kepada Bank NTT. Dia sudah membayar bunga, dia sudah mencicil pokok dan bunga, sementara disita semua di pung aset dan seterusnya, maka dia yang mengalami kerugian. Kemudian tidak ada uang negara dalam pencairan kredit Bank NTT. Fakta sudah menunjukkan baik dari ahli maupun dari undang-undang perbankan bahwa dana kredit yang dicairkan itu adalah dana dari pihak masyarakat, pihak ketiga. Tidak ada saham dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang disertakan dalam BUMD Bank NTT, tidak ada yang berkurang. Padahal konsep kerugian negara adalah berkurangnya uang atau harta benda dari Pemda, provinsi dan kabupaten kota. Ternyata saham tidak berkurang satupun. Itu artinya tidak ada kerugian negara dalam kasus ini.